Gua ketika gue muncak Gunung Rinjani itu suatu pengalaman yang tidak Terlupakan. bisa gue lupakan. Oke. Dan itu memberi gue perspektif yang baru. Apa itu pengalaman apa itu? Bahwa di hidup ini selalu harus ada gunung yang lu puncakin. Siap. Selalu harus ada summit Oke. yang lu harus lewati. Selalu harus ada struggle yang lu lewati untuk mendapatkan sesuatu lah, apapun itu. Nah kalau gunung kan secara fisik, lu naik gunung untuk puncak gunung kan. Ya. Ini ibaratnya sebuah chapter baru dalam hidup gue, challenge baru. Sebuah gunung yang baru dalam hidup gue. Kejadian narasi itu sebuah gunung yang baru. Oke, Andovi Lopez. Kemal Palevi. Andovi, ada satu hal yang pengen gua tanyakan sama lo dari dulu, gua penasaran banget. Ya. Jadi vegan tuh berat gak sih, Andovi? Waduh, itu pertanyaan pertama. Langsung pertanyaan pertama. Gue langsung gas. Gas. Langsung gas gua. Jadi vegan gak berat Komal. Hah. Apalagi kau punya restoran sendiri made for coffee. Jangan lupa datang ke Made for Coffee. Di Cipete. Iya, karena bisa nobar NBA di situ ya. Betul. Ya bener. Enggak, seriously. Marcus Bolden, terima kasih sudah datang. Ya, Marcus, thank you. Iya, Marcus Bolden. Oke. Ya, enggak susah mah. Gue udah hampir 6 tahun sekarang. Udah hampir 6 tahun sekarang vegan. 6 tahun tuh berarti dari tahun berapa? Berarti 2017. Gue mulai 2017 awal ya. Oh, oke. Jadi Terus udah hampir. Ya, nggak susah mah, sumpah. oke. Enggak, gimana ya? Lu dulu sebelum lu jadi vegan, lu pernah punya makanan atau daging favorit lu Oh yang... iya. Daging favorit gue tuh bebek. Oke. Bebek. Makanya gue sendiri lagi bikin bebek yang vegan. Bebek yang vegan? Iya, jadi bukan dari daging bebek tapi dari adalah campuran-campuran. Gimana caranya bikin bebek vegan tuh gimana caranya? Ada kan di dunia vegan tuh ada meat yang dibikin misalkan dari ada Beyond Meat, Omni Meat, ada Off Meat, Green Rebel. Jadi gue tuh brand ambassador Green Rebel. Oke. Kayak daging-daging fake meat lah. Tapi yang just check it out Green Rebel. Oke. Ada banyak hal yang di dunia vegan ini yang bikin lo kaget. Gue juga kaget pas pertama kali tahu. Nah, tapi ada juga yang gak suka sama fake meat. Ada yang suka kayak dagingnya dibikin oleh jamur, oleh mushroom, oleh tofu, soy, paham kan? Dibikinnya dari situ. Iya. Jadi memang lu suka membohongi publik ya. Dengan bikin fake meat, biarkan daging tuh makan daging aja. Enggak, tapi memang Andovi kemarin bintang tamu sebelum lu kan Panji juga lagi trying to be vegan lah gitu. Tapi masih cheating, maksudnya masih makan kayak dia bilang di New York tuh agak susah nyari restoran vegan, enggak terlalu banyak pilihan, jadi dia masih cheating di New York gitu. Cuma kalau di Indonesia dia full time vegan karena soalnya di Indonesia gampang. Gampang, dia ke warteg kayak dia bisa tempe orek doang gitu. Favorit gue nasi, tempe tahu, orek, sayur. Iya, dan dia nonton Game Changer juga awalnya karena Game Changer juga. Terus dia bilang cukup merubah hidup gue sih. Ya, maksudnya kayak misalkan contohnya Panji kalau latihan hari pertama, terus dia kan pasti harus rest dong. Hari 2 hari ketiga. Dia baru bisa olahraga hari kelima karena saking capek badannya dia gitu. Tapi begitu dia jadi vegan, dia tuh hari pertama dia latihan parah, hari kedua dia udah bisa olahraga lagi ternyata. Jadi recovery-nya jauh lebih cepat, apalagi seiring bertambahnya umur. Itu juga ngaruh di lo gitu? Lumayan ngaruh. Gue semenjak gue vegan 2017 gue merasa jauh lebih segar, lebih ringan, lebih light. Tapi gue cuma mau ngomong it works for me. Belum tentu kerja untuk semua orang, ya kan? Gue tuh gak pernah memaksakan orang untuk jadi vegan, gak vegan gue gak peduli. Dan pasti banyak orang yang nonton ini bakal ngomong, Bang kalau lu vegan kenapa bikin daging palsu? Kan? Banyak orang itu vegan, bukan berarti kalau kita vegan, bukan berarti gue gak inget dengan taste daging yang enak. Tapi kan banyak orang vegan karena masalah animal rights, ada yang karena environment, ada yang karena kesehatan. Jadi kita tuh gak pernah menyangkal kalau rasa daging itu emang enak. Tapi alangkah indahnya jikalau kita bisa mencoba sesuatu yang mirip dengan taste daging, tapi tidak memberikan efek-efek buruk pada binatang. Itu pemikiran beberapa orang. Kalau gue lebih ke masalah kesehatan pribadi yang bekerja untuk gue. Iya, jadi ada tujuannya ya. Tapi kata Panji lu udah yang bahkan dompet lu aja bukan yang kulit binatang gitu-gitu kan? Dompet gue. Coba lihat kulit apa? Apa dompet lu? Jadi dompet gue tuh Stella McCartney. Stella McCartney itu anaknya Paul McCartney.
Stella McCartney itu terkenal semua baju-baju dia. Lu tau Stella McCartney kan? Kalau lu ke PIGI ada Stella McCartney. Semua barang-barang dia itu dari bukan kulit asli. Dari synthetic leather. Jadi gue beli, jadi bahkan dompet gue. Artificial gitu enggak? Artificial leather. Jadi bukan, kalau leather kan dari daging, dari kulit sapi kan? Iya. Ini artificial, bahkan dari ini gue. Oh, udah sampai ke taraf situ ya? Apa aja sih barang-barang sehari-hari lo yang tadinya itu mengandung unsur binatang tapi sekarang udah enggak, selain sifat lu ya binatang. Yang banyak orang mungkin bingung, sepatu. Sepatu gua sekarang pakai Adidas yang green. Itu kan yang Adidas yang go green. Jadi Adidas ini, sepatu ini dari synthetic leather semuanya. Jadi bahkan dari sepatu, tentu nggak semua hal dalam hidup gue bisa ganti ya. Tentu, karena nggak mungkin, mustahil. Tapi gue berusaha ketika gue bisa untuk menjadi paling itu ya itu. Adidas yang go green, Adidas All Star lu tau kan? Adidas Superstar yang go green. Yang vegan itu. Nah itu dia. Bahkan di sepatu Adidas itu, Adidas Ori ngomong this shoe is vegan shoe. Oh, cuma Adidas yang baru kemarin itu. Superstar, sepatu Nike gue juga. Jadi ini Nike yang coba mana? Anda tapi ini Nike tanda kutip vegan karena dari sampah kan. Ini Nike yang jadi dibuat, lu nggak lihat ya? Oh kelihatan tuh, tapi kelihatan. Jadi maaf ya tiba-tiba. Jadi ini sepatunya dari sampah laut. Jadi enggak dari kulit, dari kan biasa kan sepatu dari leather kan kulit sapi. Ini enggak. Apapun itu, misal leather bisa kulit apapun. Ya, kan, bisa kulit apapun ya sebenarnya. Iya, tapi memang kebanyakan dari binatang. Enggak mungkin kulitnya Tara Basro itu kan perempuan tanah jahanam. Bukan temennya yang dikuliti ya, bukan Tara Basronya ya. Oh, wow. Perempuan tanah jahanam ya. Nah, jadi memang gue juga karena bertambahnya umur dan gue kan aktif olahraga ya, bukan kayak Jovelda Lopez yang cuma lari Pocari Sweat kayak ya udahlah gitu kan. Kita yang aktif nih beneran olahraga garis keras gitu ya. Gue cedera MCL kan, jadi cedera gue nggak tahu itu dia putus atau enggak, tapi ternyata kata orang nggak putus, cuma parsial. Jadi parsial tuh cuma kayak harus diperkuat aja gitu. Nah kalau salah benerin aja karena ini istilah medis ya, jadi gue nggak begitu paham. Cuma gue dikasih tau teman gue kayak gitu. Nah itu tuh dulu zaman gue masih umur 25-24 gue olahraga, cedera MCL juga ataupun ankle atau apapun itu recovery-nya cepet. Jadi lu kasih counter pain aja langsung sembuh seminggu doang gitu. Nah gue cedera MCL di umur 32 tahun. Berarti kan gue pikir gue bisa recovery sama cepatnya kayak gue usia 24-25. Ternyata gue gak recovery juga Andovi. Gue bahkan itu udah jalan berbulan-bulan. Ternyata tidak recovery juga. Panji bilang pas offer dia bilang mungkin kalau lu coba vegan mungkin lu cepet recovery-nya mungkin ya. Kan tadi lu bilang itu works di lo tapi mungkin gak works belum di gue gitu. Jadi gue ada sempat kepikiran untuk vegan. Cuma masalahnya emang vegan ini nggak banyak opsi pilihan makanan gitu doang Andovi gue. Gue emang salah satunya emang walaupun Indonesia pada dasarnya gado-gado, nasi, tahu, tempe, sayuran, ketoprak, rujak kan Indonesia kan is very vegan friendly. Makanya karena gue juga merasa hal yang sama, makanya gue benar-benar bikin Mad for Coffee ini nggak promo ya. Gue benar bikin Mad for Coffee karena lu juga pernah kesana, lu bisa makan makanan vegan. Gue ada nasi cakalang vegan, bento vegan, karage vegan. Karena ya gue pingin ada opsi. Oh, Burgreens ya, Burgreens juga termasuk ada, kan. Dagingnya apa sih berarti kalau Burgreens ini? Dari Green Rebel. Berarti apa itu daging yang mereka buat sendiri. Jadi itu benar-benar khusus rahasia mereka sendiri. Tapi mereka ada. Patty plant base-nya mereka sendiri ada. Berarti nanti buat kalian yang mau coba jadi vegan, gue sih kalau kata Panji coba seminggu dulu aja. Jadi coba seminggu, karena Jovi juga pernah nyoba tapi gagal juga kan ujung-ujungnya. Kak Jo pernah berapa bulan gue lupa. Iya maksudnya soalnya gini kan kita ke Charlotte Andovi ya. Dan di Charlotte itu sempat gue bahas juga di episode sebelumnya. Di Charlotte itu kan lu sama temen lu yang Nigeria tuh. Lu harus nyari restoran dulu. Gue sama Kajo udah makan daging. Karena Charlotte ada kota barbecue kan. Dan kebetulan gue sama orang Nigeria ini sama-sama vegan. Sama-sama vegan. Dari lu jalan berdua, gue sama Kajo nunggu dulu di restoran itu di downtown itu. Nah terus pas pulangnya, gua itu bareng diantar sama supir dari NBA tapi dia agak gemuk badannya. Agak gemuk karena kan gua pulang, kita beda pulang ya kan? Kita beda pulang. Lu lanjut ya? Gua lanjut ke LA. Ya, gua balik karena ada kerjaan kan. Pas gua balik, gua sendirian naik kayak minivan gitu.
Terus gue diantar ke bandara dari NBA. Okay. Nah pas gue ngobrol-ngobrol, ini orang super gemuk Novi. Gue ngobrol aja kayak, Pak kok gemuk banget, gak takut penyakit ya ngobrol aja. Kan udah santai dia nanya gimana NBA All Star seru gak segala macam. Terima kasih udah datang ke Charlotte, lu dari mana, ngobrol aja biasa. Terus gue nanya sama dia, Pak bapak kan gemuk banget ya, mohon maaf bapak gak takut apa-apa gitu. Terus dia cuma bilang, saya sih nggak takut apa-apa ya katanya, sebadan saya kayak gini berarti saya eating well, maksudnya dia bilang makan enak. Dia makan semua daging yang karena Charlotte kota barbecue. Dia bilang dia juga harusnya lu kesini, dia ngasih tahu, dan gua nggak takut sama sekali karena YOLO aja gitu. Karena YOLO aja, jadi kayak gue pagi makan daging, malam gue minum alkohol, besoknya gitu lagi rutinitas gue. Ya kalau gue meninggal besok ya gue meninggal dengan happy gitu, maksudnya. Ya udah die in peace aja gitu, karena ya udah gue jalani hidup gue YOLO aja. Dia juga bilang kayak gitu. Dari situ Andovi, pas gue pulang dari Charlotte, gue pikir untuk merubah pola hidup gue jadi jauh lebih baik. Jadi kayak mikir lagi, karena YOLO juga sih gitu. Kayak iya juga ya, kenapa gue harus batasin makanan gue. Gue makan aja, mau itu nasi padang, mau kolesterol, kambing ya gue makan aja. Itu yang bikin gue sampai sekarang belum menentukan untuk gue mau healthy food atau enggak clean eating atau apa gitu. Tapi yang ini yang miskonsepsi kita bersama. Belum tentu kalau lu makanan vegan itu sehat. Kan orang selalu mikir vegan itu sehat. Enggak juga. Lu kalau makan kentang setiap hari itu juga vegan loh. Tapi itu gak sehat loh. Lu makan kentang saus tomat tiap hari juga. Itu juga vegan. Nah itu miskonsepsi orang kira karena lu vegan lu makanannya sehat. Ya enggak juga. Nah itu gitu. Tapi daging bukannya tetap diperlukan tubuh ya Andovi, enggak ya? Gue udah 6 tahun gak makan daging. Ya. Dan gue fine aja. Fine. Jadi kan miskonsepsi orang-orang adalah karena butuh proteinnya. Bener, daging proteinnya banyak, tapi banyak alternatif. Tempe, tahu, kacang-kacangan, itu tuh jamur, itu tuh proteinnya tuh tinggi banget gitu. Tapi nggak kenyang ya kalau nggak makan daging, kalau orang-orang suka bilang gitu kan? Gue malu 6 tahun lu udah nongkrong sama gue di Charlotte lah. Iya. Gue di Charlotte di kota barbecue, gue kenyang-kenyang aja kan. Oh iya juga ya. Iya bener kan. Iya di Shanghai juga. Lu kenyang-kenyang aja kan. Tapi apa pengaruh signifikan di tubuh lu sekarang semenjak 6 tahun lu vegan? Apa yang paling, lu gula masih tapi? Semua gula, ya asal vegan ya semua aman. Oh ya, maksudnya gula lu tetap konsumsi kan? Betul. Nah apa perubahan minyak makanan berminyak? Ya minyak ya. Gorengan gorengan kalau ya gorengannya bukan kaldu ayam ya, maksudnya kalau gorengan dari minyak pisang, tempe, dari minyak biasa, minyak kok. Oh ya. Minyak biasa ya kan enggak. Masih makan lah ya. Masih makan. Nah, apa pengaruh perubahan signifikan di badan lo Andovi? Kalau secara gue pribadi, gue jauh lebih ringan, bukan berat badan ya. Bukan berat badan gue yang ringan, tapi kayak lebih ringan. Bahasa Inggrisnya there's a pep in my step. There's a pep in my step, kayak gue masa kayak nggak gimana ya, gue susah jelasinnya gitu. Itu efeknya sama kayak giting ya sebenarnya. Jadi itu. Iya. Gue masa lebih ringan aja. Gue bangun pagi lebih enak, tidur lebih enak. Tapi again ini gue belum tentu diet vegan lah yang gue lakuin bekerja ke orang lain. Iya, dan lu tidur ini ya, maksudnya pola tidur bener atau lu begadang bener. Anaknya? Walaupun gue begadang, gue bangun paginya enak. Oke. Dan lu syuting film terakhir aja Bucin kan? Bucin. Nah itu kan jam tidur lu pas syuting pasti caur dong? Pasti caur ya. Berarti sebenarnya kalau pola makan vegan aja udah menuju sehat, mau pola hidupnya agak berantakan sedikit nggak ada masalah ya sebenarnya? Ya sebenarnya ada, tapi bagi gua kenapa it works for me lah. Pernah nggak sekali Andovi, lu lagi lihat orang makan daging segitu enaknya, sampai lu segitu tergiurnya, anjing gue pengen nyoba lagi gitu? Nggak pernah ya? Wah gila, iman lu kuat sih. Kalau gue kayaknya lu Kajo makan di samping gue daging gitu, anjing lu orang gue lagi. Buktinya ada kita ke kota barbecue Charlotte. Iya. Pernah gak gue sama sekali gak? Aduh nggak pernah kan gue. Iya itu barbecue Charlotte emang beda kan barbecue Charlotte, it's the best barbecue in the world bahkan. Iya. Ya tapi aman ya. Ya jadi gitu teman-teman, kalau misalkan kalian mau ada yang hidup sehat, mau vegan. Tapi gue selalu bilang orang yang jadi vegan nih kalau lu udah berumur. Kayaknya tapi kalau lu masa muda lu juga mau diisi dengan hidup sehat juga gak ada masalah ya. Asal olahraga rutin, lu makan, kadang-kadang PT gue aja kalau lagi fitness selalu bilang kok, kalau lu mau bentuk badan lu harus banyak makan juga. Jadi jangan sedikit makan tapi olahraga terus, nggak sehat juga. Lu harus makan banyak juga. Cuman memang kalau lu mau
coba jadi vegan. Gue sih belum nyoba ya, mungkin nanti suatu hari gue akan coba. Gue akan kasih testimoni ke kalian semua gimana sih perubahan tubuh gue signifikan ketika gue bangun tidur atau recovery. Cuma gue belum kepikiran aja. Sama satu lagi yang belum kepikiran di gue, Andovi. Menikah, Andovi. Bangsat. Itu bagus transisi slide-nya. Gila. MC handal. Gila, MC handal. Ya itu gue belum kepikiran juga sampai sekarang dan gue kaget. Ternyata dari tongkrongan kita lah ya. Maksudnya kita gak usah ngomongin Young Lex sama Arab karena mereka lebih dulu dari kita. Kita bertiga nih lo, gua, Kajo, kita tuh benar-benar kayak bareng-bareng sama G tuh dari awal banget gitu. Dan kalau G nikah ya udah karena dia emang pacaran selalu lama ya. Jadi kita nggak kaget juga kalau G nikah ya udah emang waktunya nikah gitu. Beda sama gue yang ceweknya ganti. Siapa Pak? Nggak ada ya dulu ya. Kalau sekarang siapa kan? Ada. Yang itu kan? Yumi. Ya ada. Tapi belum kepikiran nikah juga. Nah makanya gue tuh sempat nanya ke Fathia Izati iseng DM waktu dia menikah, Handovi. Terus dia bilang. Dia nikah tahun lalu kan kalau nggak salah. Cia, lu kan pacaran super lama banget sama mantan lu dan gue kenal mantan lu yang gitaris itu. Satu band sama lo. Dan lu tiba-tiba putus sama dia terus gue kaget liat sosmed lu ternyata lu memutuskan untuk nikah. Terus dia bilang ya gue kayak lihat cowok gue yang sekarang pas gue ketemu dia kayak he's the one aja gitu. Nah kan lu pacaran, gue tau lu lah Handovi, lu pacaran sama mantan lu super lama, lu tinggal bareng juga super lama banget, pokoknya lama-lama banget. Dan gue kayak feeling ya udah kayaknya lu bakal married sama nih orang, tiba-tiba lu putus dan lu ketemu sama Nana yang dimana adalah bukan bos gue ya, bukan Najo Siap. Iya. Nana tunangan gue. Iya, nanti gue ada pertanyaan itu. Tapi dia juga tadinya kerja bareng sama Skinny, terus habis itu Apakah patternnya selalu sama gitu Andovi, maksud gue setelah pacaran lama nikah? Maksud Raisa Miss Daud juga gitu kan? Oh gue gak tahu. Raisa sama si sebelum Kinan kan super lama Miss Daud married. Fathia Izati sama gitaris itu lama dari UI. Dari kita pertama kali datengin dia di Amigos Kemang. Oh iya masih. Iya kan super lama lah Andovi. Maksudnya Fathia Izati lama banget lah pacarannya. Terus tiba-tiba putus married gitu. Lu juga termasuk yang lama putus married dan tidak berlaku juga untuk Kajo ya. Mau lama-lama tetap aja dia. Kayaknya gue nggak tahu apa yang ada di pikiran Kajo. Gue di banyak soal itu. Iya. Dan lu pernah bilang ke gue, Mal, gue nggak akan married kalau tabungan gue belum nyampe angka sekian. Kalau karir gue belum sesettle itu, lu sempat bilang kayak gitu ke gue. Jadi nggak akan kepikiran married. Nah, kenapa lu tiba-tiba sekarang kok gue merit aja deh gitu? Ini pertanyaan sangat baik. Mal gue juga bingung karena kan gue kan punya dua kakak, lu tau kan? Gue punya Kak Pasca sama Kak Jo. Iya. Gue juga mikir karena gue cowok bungsu ya, gue gak usah pusingin merit ya, santai aja. Iya. Pas gue putus sama mantan gue yang udah lama ini, gue tuh single setelah gue putus sama mantan gue tuh single 1,5 tahun 2 tahun. Ya dan karena lu susah pacaran beda sama Kak Jo. Dan gue singlenya pas COVID. Jadi lu bayangin gak bisa cari cewek juga. Paham kan lagi bisa kemana-mana. Iya. Tiba-tiba gue ketemu Nana, mungkin sama kayak jawabannya Fathia Izati ya. Gue ketemu Nana, awalnya kita pacaran biasa aja. Tiba-tiba pas lagi ada Natal keluarga, si Nana ini ngobrol sama nyokap gue. Lagi ngobrol aja. Lu kenal nyokap gue kan, lu ketemu kan? Iya. Ngobrol, entah kenapa gue merasa kayak pas di obrolan itu langsung kayak, oh she's the one. Bener-bener ada flingnya gitu kayak tek gitu. Iya kayak tek. Nah terus gue kira kan ini cuma perasaan sesaat kan. Gue kira ini paling cuma perasaan sesaat gitu terus hilang. Oke. Gue tidur bangun pagi perasaan itu masih ada. Kalau sis Duan ini? Iya. Terus gue kayak Andovi jangan buru-buru. Jadi Natal berarti Desember ya. Desember akhir ini Desember 2021 yang Natal ini. Gue kayak oke, Andovi tunggu. Coba lu tunggu waktunya sampai 6 Januari. 6 Januari itu ulang tahun gue. Jadi 6 Januari 2022. Pokoknya dari 25 Desember dari Natal sampai 6 Januari 2022. Gue gak mau gegabah. Gue coba deh apakah perasaan ini bakal tetap hilang. Tetap ada atau hilang gitu. Oke. Sampai 6 Januari perasaan itu terus ada. Akhirnya 6 Januari gue memutuskan di ulang tahun gue. Kayaknya she's the one. Terus gue fast forward 6 Januari ke 22 Februari 2022 sengaja
tanggal cantik. Di 2202 2022. Gila. Kalau dibalik sama. Oh iya benar. 2202 2022. Kalau lu balik sama persis. Iya juga ya. Nah, itu gua langsung lamar si Nana. Maksudnya si Sadias. Oke. Enggak apa obrolan kalau boleh tahu obrolan apa itu Andovi yang bikin lo tek gitu? Apakah knowledge ngobrol atau biasa. Kayak lagi ngobrol kayak tante ya mau makan apa? Kayak lagi ngobrol, lu tau lah ngobrol-ngobrol basa-basi di dinner keluarga. Kayak tante mau makan, abis ini kan ngobrol, Nana gimana, apa kabar, keluarganya gimana. Simple conversation gitu. Tapi dari situ gue suka kayak lah semua mantan lu ngobrol santai ke nyokap lu kan? ya semua mantan gue nggak, tapi perasaan ini nggak pernah muncul. Oke. Jadi gue juga gak usah menjelaskan ya, mungkin ini magis perjodohan lah ya, magis jodoh di tangan Tuhan bablas segala macam. Betul, mungkin si pesulap merah bisa bantu gue untuk breakdown. Atau pesulap biru Bang Denny Sumargo. Iya, bisa tolong. Pesulap merah mungkin kenapa ya perasaan ini? Gue benar-benar juga bingung Bang, jujur gue juga benar. It just happened. Udah gitu aja ya. Dan sampai sekarang setelah lu ngambil keputusan itu nggak ada perasaan menyesal sama sekali ya. Keputusan yang super tepat. Bahkan gue mau cepet-cepet nikahnya. Kapan lu itunya nikahnya? Gue maunya akhir tahun ini, tapi karena dia sibuk kerja, gue sibuk kerja, jadinya tahun depan. Oh, awal tahun? Awal tahun depan di 2023. Nanti undangannya gue kirim santai aja. Oh iya pasti. Santai aja. Berarti pas lu menikah ini kata orang itu selalu ada halangannya Andovi. Maksud gue kayak kalau lu menikah, kalau dia bukan jodoh lu, biasanya itu selalu ada hambatan menuju hari H gitu. Sejauh ini aman-aman aja? Enggak, aman-aman aja. Salah satu hambatannya adalah karena gue sibuk dengan kerjaan gue, dia sibuk dengan kerjaan dia. Iya. Mungkin kita belum terlalu ngobrol detail ya, tapi garis besar pernikahannya udah tahu di mana, venue-nya segala macam udah tahu. Apa lu yang gimana, yang gedung apa yang outdoor? Gue sama dia planning nikah di Jogja. Wah anjing, di Jogja Novi. Yeah. Di mana Novi? Candi, Prambanan. Tempatnya belum fix. Jadi kan yang milih juga dia. Iya. Belum fix, tapi yang pasti di Jogja. Kenapa Jogja? Kita ada sejarah di Jogja. Gimana itu? Maksudnya sejarah, maksudnya gak usah dijelasin detailnya, tapi sejarah pokoknya modelnya kayak gimana? Ibaratnya pertama kali gue suka sama dia di Jogja. Lagi kerjaan? Skinny? Enggak, ini udah kan udah lama, Mak. Ini udah setelah Skinny bahkan. Oh setelah Skinny, sempat ketemu di sana. Iya. Oh kebetulan, Dovi, Nana Bener. gitu. Makanya di Jogja. Iya. Dan lu kebayangnya outdoor atau yang indoor? Gedung? Outdoor dan indoor. Jadi kayak outdoor mungkin resepsinya kali ya. Iya. Mungkin ya. Terus indoornya mungkin. Kalau ada venue yang mau. mau endorse, adalah pasti Andovi yang mau endorse. Tapi berarti kalau lu menikahnya, lu kan belum pernah duduk di pelaminan kan Andovi ya? Belum pernah. Jadi gue kalau nikah ya Andovi, gue mau konsep gue adalah ya gue nggak usah ada pelaminan, gue aja yang nyamperin tamu-tamu gue yang salaman langsung. Oh, gitu. Itu jauh lebih enak Andovi, karena kan bokap gue udah meninggal, bokap lu juga kan. Jadi kan gue yang menggantikan ketika adek gue married. Jadi gue sama kayak keluarga lo, maksudnya Kajo belum married, tapi lu nya udah duluan, sama adek gue juga udah duluan. Jadi gue gantiin di pelaminan. Itu berdiri salaman, capek banget Andovi. Jadi samperin aja ya? Ya ini cuma temen adek gue di Kalimantan Timur, yang bisa dihitung pakai jari lah gitu. Itu aja capek banget. Apalagi lu kayak, wah gue pasti gak tahu sih lu undangannya mau kayak Nabila yang private sama Marcel, atau lu mau yang kita lebih ke arah private. Oh ya berarti gak capek-capek banget. Kita lebih ke arah yang ya only close friends and family. Kita lebih ke sana. Gue gak mau yang dia dan gue gak mau yang heboh. Gak mau yang heboh, gak mau. Iya berarti ya udah gak capek lah. Soalnya gue pernah banget di pelaminan itu capek banget, makanya gue udah gak mau lagi gitu. Dan soalnya kalau ngomongin juga soal pernikahan ini, gue aja sama, ya ini gue pasti Yumi nonton ini juga sih. Cuma gue kita belum pernah ketemu loh Yumi. Iya belum pernah ketemu ya. Nanti deh gue aja. Nah tapi gue belum ketemu kliknya itu yang kayak lo. Oke. Tapi memang gue di taraf yang pacarannya itu udah yang kayak udah serius lah. Ya udah serius aja, udah jalan-jalan yang bener gitu. Cuma memang belum ada ketemu kliknya. Ya gue nggak tahu, mungkin ternyata pattern gue sama kayak lu, kayak Fatih Izati, kayak Raisa gitu yang tiba-tiba atau mungkin yang kayak ini gue mention sedikit Arab ya, tadi gue sempat ngomong juga. Arab tuh pernah di interview sama Daniel Mananta, kalau salah benerin aja. Tapi dia sempat bilang bahwa dia sama Wendy sudah cukup lama, tapi akhirnya dia memutuskan untuk menikah sama Wendy karena ya gue mau nyenengin ini cewek aja, udah gue nggak mikirin gue lagi deh, karena udah begitu lama pacaran, ya udah gue mau nyenengin dia aja. Nah mungkin akan
entah gue jadi yang kayak Arab atau jadi yang kayak lo, kayak Fatih Izati atau Hamis Daud. Jadi gue nggak tahu, cuma gue yang penting gue jalanin aja. Dan sekarang Andovi lu tuh kan bisa ya udah lebih mature lah, maksud gue lu vegan kan. Ya udah lebih mature aja daripada kayaknya gue sama Jovi masih kekanak-kanakan masih gitu-gitu bercanda-bercanda. Cuma lu jauh lebih mature, lu udah siap untuk menikah, lu juga mungkin udah punya tabungan yang cukup untuk lu punya rumah sendiri. Mungkin nanti anak lu sekolah gimana segala macam. Cuma lu kan memutuskan untuk akhirnya keluar dari YouTube pas lu lagi menikah gitu. Keluar dari Skinny News 24. Ya, YouTube-nya masih oke, bener. Keluar dari Skinny gitu, yang dimana Skinny membesarkan lu dan sudah sering dibahas lah. Masalah Skinny ini udah sering banget dibahas gitu. Cuma kenapa lu mau keluar dari Skinny untuk lu akhirnya gabung ke narasi yang menurut gua lu jadi bawahan lagi gitu. Maksudnya bukan lu yang milik gitu. Tapi jadi gini ini mungkin orang tuh salah paham. Orang tuh kira pas gua keluar Skinny gua udah ada plan untuk masuk narasi. Oke. Padahal nggak ada, lu tau lah. Kan lu pas gue pensiun dari Skinny, nggak ada yang, gue nggak ada ide untuk masuk narasi itu nggak ada. Oke. Gue benar-benar udah pensiun dari Skinny 24 Juni 2021, pindah ke Bali. Iya, iya. Gue lama di Bali kan, gue udah nyantai di Bali. Canggu Babes. Yoi, Canggu Babes di Bali. Tiba-tiba di bulan Oktober, Mbak Nana Najwa Shihab, bukan tunangan gue. Iya. Mbak Nana WhatsApp gue. Iya. Ajak ketemuan. Oke. Kebetulan gue lagi di Bali. Kebetulan gue balik untuk opening Mad for Coffee. Jadi kebetulan banget Manana ajak ketemuan di Jakarta. Gue lagi ada grand opening Mad for Coffee. Jadi timingnya lagi pas aja. Di otak gue bakal kayak, oh mungkin ketemu untuk ngobrol. Kan Mbak Nana kan selain dia seorang Najwa Shihab, Mbak Nana kan juga senior gue di FHUI. Kita juga gue udah pernah kerja sama Mbak Nana di Playfest 2019 narasi. Ya. Jadi otak gue ya apa itu ketemu nongkrong ngobrol proyek apa kek. Ya. Tiba-tiba gue datang duduk. Tiba-tiba ada Kajo. Gue juga kaget. Kan gue udah lama gak ketemu Kajo juga kan. Iya. Kan gue dari Bali udah lama gak ketemu dia kan. Iya. Lah kok lu di sini? Terus tiba-tiba ada Mbak Nana dan semua orang narasi gitu. Ketua-ketuanya lah, petinggi-petingginya. Terus gue kayak, oh halo ada apa? Nah dari situ gue ditawarin untuk masuk narasi. Jadi gue keluar Skinny tuh gak ada master plan untuk masuk. Untuk masuk perusahaan apapun. Gue lu tau lah. Kan gue pernah ngajak lu ke Bali mah. Kayak lu ke Bali mah ayo nyantai aja. Iya. Long story short, tiba-tiba gue ditawarin gue sama Kajo. Kajo waktu itu udah banyak tawaran lain lah. Banyak lah, Bumi Borneo termasuk kan. Iya, Kajo udah banyak tawaran lain ya. Gue semua job offering tawaran gue matiin dari HP, matiin dari otak gue. Karena gue udah di Bali udah nyantai aja lah. Awalnya gue nggak mau masuk. Kan sama kayak lu maka gue udah capek. Gue udah capek, gue pensiun dari Skinny News 24 karena gue udah pingin udah gak masuk dunia ini lagi lah. Iya. Tapi ya ini Najwa Shihab. Visi misi narasi selalu sama dengan visi misi gue dan Kajo. Konten-konten mereka, politiknya, DPR musikal, pensi kayak selalu sevisi misi lah. Abis itu gue ngomong sama Nana di Bali. Bukan sama Mama Najwa Shihab, sama Nana tunangan gue di Bali. Oh iya. Ribet ya kalau tunangan lu sama nama. Iya sama. Terus? Gue ngomong sama Nana, sayang aku ditawarin kerjaan sama narasi. Terus kata dia, kamu mau coba gak? Dalam hati gue kayak, aduh gue gak tahu. Jujur, gue gak kayak yes gitu. Gue gak tahu. Kamu nyaman gak sekarang hidup kamu? Jujur nyaman banget mah. Gue di Bali udah no worry, free life. Iya. Lu mikir penghasilan di Bali ya dengan apa sebelumnya? Oh bisa gini, penghasilan gue ketika gue pensiun jauh menurun lah. Iya. Dibanding ketika gue masih di Skinny News 24 ya. Iya. Ya lu tau lah. Tapi gue udah di dalam tahap hidup gue, terserah kalian mau panggil gue pembohong, munafik, gue gak peduli. Oke. Karena lu tahu gue mah, lu tahu gue gak mungkin bohong. Iya. Gue di tahap hidup gue dimana gue udah nyaman dengan penghasilan gue yang jauh lebih dikit daripada ketika gue di Skinny News 24. Gue udah nyaman lah, gue udah simpen duit, gue udah oke lah. Gue tetap ada penghasilan tapi maksud dengan endorse saja, maksudnya? Bukan endorse juga, gue sering talk show ke universitas, kan gue sering ngobrol speaker, talk show, apalagi waktu itu pandemi Zoom. Iya. Sekali 2 kali, gue endorse nggak banyak, sekali 2 kali posting, tapi lu tau nggak sering. Ya paling bisnis Mad for Coffee, kan Mad for Coffee udah bisnisnya udah ada, walaupun duit cuannya nggak banyak, tapi kan ada duit yang masuk, paham kan? Iya. Jadi gue privilege, don't get me wrong, gue privilege, tapi gue nggak
segitinggi gitu duitnya dibandingin Skinny kan. Karena kan Skinny duitnya lumayan baik lah. Oke. Terus Nana ngomong, kamu mau nggak? Kamu nyaman gak dengan hidup kamu sekarang? Aku sangat nyaman dengan hidup gue sekarang. Tiap hari mah gue bangun pagi, lihat sunrise di Bali, lihat sunset di Bali, olahraga di pantai, makan makanan vegan. Karena kan Bali kan vegannya, lu tau kan? Ya, ramah banget. Hidup gue enak banget di Bali. Gue nyetir mobil gue, lu tau lah mobil gue di Bali, sundown. Gue udah chill aja lo, chill udah aja, menikmati hidup ya, enjoy life aja ya. Tapi ya entah kenapa gue tuh selalu merasa gue pingin bikin konten yang memberi impact. Oke. Maka gue masuk narasi. Sekarang gue bikin bongkar di narasi. Kajo bikin TWK. Ya. Gue bikin acara musyawarah dengan Mbak Nana sama Kajo. Bertiga. Jadi kayak ya itu. Dan gue juga nggak pernah kerja di sebuah perusahaan. Kata Nana, ini challenge loh. Jangan pernah merasa comfortable dengan hidup lo. Jangan pernah merasa lu nyaman di hidup lo gitu. Dan bener gue masuk perusahaan beda lah. Beda lu masuk perusahaan ada sistemnya, ada infrastruktur. Strukturnya ada orang-orang di atas lo. Iya. Gue juga ada tim banyak di bawah sama gue. Beda ketika Skinny kan gue sama Kajo. Founder, owner, producer, director. Semuanya lah, semua gue sama Kajo semuanya kan. Iya bener. Dengan tim kita untuk di Skinny. Tapi ya itu gue belajar. Gue belajar banyak masuk narasi. Dan akhirnya gue udah 7 bulan kerja di narasi. Kerja di sebuah perusahaan. Ya emang beda. Yeah. Gak akan pernah sama kayak Skinny Indonesian 24. Dan menurut gue gak adil untuk lu bandingin dengan Skinny. Karena Skinny kayak bayi gue selama 10 tahun gitu kan. Bayi gue dan Kajo itu terdengar sangat aneh. Tapi lu paham maksud gue kan? Kayak something yang kita nurture dari sampai Skinny Indonesian 24 sampai segitunya. Bahkan lu yang mulai duluan malah. Dan narasi kan beda kan, ada company, ada program-program lain. Tapi ya itu gue belajar untuk tidak nyaman dengan situasi gue dan gue belajar. Dan sekarang gue di narasi gue belajar banyak. Karena kan basisnya kan Banana dan narasi kan newsroom itu kan jurnalis, investigatif jurnalis. Jadi gue belajar cara riset. Jurnal itu kan satu hal yang ketika lu belajar di bawah tim narasi dan Banana, lu keren man. Lu belajar banyak hal yang seperti itu. Iya. Jadi kebayang. Jadi itu makanya sekarang gue di narasi. Beda sama Skinny, beda banget. Gue gak balik ke YouTube ya. Ini banyak orang tuh gak paham lah. Waktu episode pertama Bongkar keluar, kan dikeluarin di YouTube. Yeah. Orang ngomong, lah bang katanya lu udah keluar YouTube. Gue di video gue selalu ngomong, gue pensiun sebagai YouTuber di Skinny Indonesian 24. Oke. Dan sampai sekarang lu gak liat satupun video di Skinny kan? Yeah. Gak pernah ada apapun dari Skinny kan? Nah, emang udah gak ada. Skinny Indonesian 24 udah cuma channel dengan yang di YouTube yang kalian bisa nonton videonya. Beda orang menjadi YouTuber yang membesarkan channel dari kecil sama orang yang punya video yang kebetulan keluarin karyanya lewat YouTube. Beda, lu paham kan? Itu beda. Ya. Lu beda total gitu. Beda total gitu. Skinny Suniva udah gak ada lagi, lu cek channelnya udah gak ada video-video lagi, udah gak ada. Ya udah di situ aja video yang lama-lama aja. Video lama. Dan di narasi kan ini karya narasi yang kebetulan outputnya ada di YouTube gitu. Lu paham kan? Tapi gak cuma di YouTube, lu ada di TikTok, ada di Instagram. Dan lu nonton, semua orang nonton video gue di Skinny Suniva pas gue sama Kajo pamit. Kata-kata kita tuh clear. Gue sama Kajo pamit sebagai YouTuber di Skinny Indonesian 24. Itu kurang clear apa lagi? Oke. Dan sampai sekarang kebukti kan? Gak ada, ya. Padahal tawaran gue banyak, malah tawaran gue sama Kajo untuk lu gue bayar video ratusan juta untuk taruh di Skinny itu banyak mah. Banyak. Oke. Gue gak terima. Gak diterima sama sekali ya? Enggak. Tapi momen yang akhirnya lu mengiyakan Andovi? Mengiyakan untuk, ya gue ambil Najwa Shihab. Gue belum tahu. Gue naik gunung. Gue gak pernah naik gunung sebelumnya. Gue naik gunung Rinjani. Wajib tiba-tiba lu naik gunung. Lu mau minum lagi Andovi? Ambilin itu. Dims. Ambilin Dims. Lu naik gunung Rinjani terus? Jadi gue ngomong sama Nana. Ya. Sayang aku kebetulan gue ada acara naik gunung. Ya. Kan gue gak pernah naik gunung sebelumnya. Tapi setelah gue pensiun, waktu gue banyak sekarang. Ya. Terus teman-teman gue kayak, lu karena sekarang gak ada kerjaan. Karena sekarang gak ada kerjaan lu mau gak naik gunung? Terus gue kayak, tapi gue gak pernah naik gunung. Oke. Ya cobalah. Ya gue coba. Gue naik gunung Rinjani 3 hari 4 malam. Oke.
kebalik 4 hari 3 malam. Gue lupa lah pokoknya naik gunung. Gue muncak Rinjani. Pertama kali gue naik gunung gue muncak Rinjani. Langsung ke summit Rinjani. Oke. Di trip itu perspektif gue terhadap hidup berubah. Wow. Dan mulai saat itu gue jadi yang tadinya gue sama sekali, gue bukan anak gunung ya. Gue lebih anak pantai. Gue nggak pernah naik gunung sebelum itu, seumur hidup gue. Oke. Gue ketika gue muncak Gunung Rinjani itu suatu pengalaman yang tidak terlupakan. bisa gue lupakan. Oke. Dan itu memberi gue perspektif yang baru. Apa itu pengalaman apa itu? Bahwa di hidup ini selalu harus ada gunung yang lu puncakin. Selalu harus ada summit yang lu harus lewati. Selalu harus ada struggle yang lu lewati untuk mendapatkan sesuatu lah, apapun itu. Nah kalau gunung kan secara fisik, lu naik gunung untuk puncak gunung kan. Ya. Ini ibaratnya sebuah chapter baru dalam hidup gue, challenge baru. Sebuah gunung yang baru dalam hidup gue. Kejadian narasi itu sebuah gunung yang baru. Oh, jadi itu yang akhirnya lu mengiyakan karena lu berusaha untuk naik summit narasi ini. Bukan naik summit narasi, gue gak mungkin summit narasi Najwa Shihab. Gak mungkin gue lebih dari itu. Tapi kayak challenge baru untuk bekerja sama tim yang besar, perusahaan yang besar. Lu paham kan? Itu kan, gue kan dari dulu tim gue tuh 10 orang. Lu paham kan tim segini kan 10 orang. Lu paham kan? Iya. Dan so far 7 bulan gue sangat seneng. Bikin acara bongkar, musyawarah, Kajo ada TWK. Gue seru banget. Ya dan itu kebanyakan materi lu politik ya. Sangat, undang-undang ITE, RKUHP, stunting, TPKS, wah gue udah lebih ke arah politik dan hukum dan ketataan negara lah. Karena itu kuliah lo ya. Karena itu kuliah gue juga. Sejak kapan itu jadi keresahan lo Andovi? Sebenarnya keresahan gue ini, kalau lu pasti tahu lah, gue sama Kajo dari dulu suka politik. Oke. Kita bikin Prabowo si Jokowi, DPR musikal. Kita pernah ada acara bertiga. Ya. Jadi lu tau lah kalau gue sama Kajo dari Skinny pun, dan karya-karya Skinny seperti DPR musikal, Prabowo Jokowi itu kan itu politik, sebenarnya itu politik loh. Itu politik yang kita bungkus secara entertainment. Oke. Gue dari dulu suka banget sama politik. Bukan berarti gue mau masuk politik ya. Iya. Itu Kajo, bukan gue. Gue gak mau masuk politik, tapi gue suka politik tuh sangat-sangat. Bukan politik, sorry. Negara, hukum, ketatanegaraan itu menarik bagi gue. Dari dulu selalu menarik. Oke, makanya lu mau ya. Dan itu lu ada punya sense of belonging untuk benerin. Oh ini ada yang salah nih dengan mungkin peraturan di negara ini dan lu komentari. Banyak yang salah sama negara ini baik banget. Iya. Nah kalau misalkan ternyata Jovi dan Mbak Nana Najwa Shihab jadi politikus ya. Dan ternyata begitu mereka gabung ke DPR MPR dan ternyata kebijakan mereka cukup aneh karena kayaknya Jovi tuh sempat bilang kok ke gue kalau gabung pemerintahan kayaknya tidak mungkin gak korupsi deh. Adalah pasti korupsi. Bukan, Kajo gak ngomong itu, maksudnya gini, ketika lu masuk dalam sebuah sistem. Tidak mungkin sistem bisa. Ini tuh sangat memberatkan lu. Kan itu kan inti dari DPR musikal kan. Iya. Seorang gadis mawar masuk, dia pure, dia masuk ke sebuah sistem DPR legislatif yang benar-benar kayak gitu. Sehingga mau gak mau apakah gue ikut atau enggak. Pertanyaan lu kalau misalkan Mbak Nana atau Kajo masuk politik. Iya dan ternyata terjerat kasus seperti apapun itulah. Entah kasus apapun yang viral-viral lah, entah Hambalang yang model-model seperti itu. Lu gimana, sikap lu gimana Andovi? Pertama hampir mustahil. Oke. Karena gue tahu. Semua orang kan masuk pemerintahan selalu ngomong hampir mustahil dia korupsi gitu. Paham banget, tapi lu coba deh lu ngobrol sama Mbak Nana. Oke. Dan gue juga tahu Kajo lah. Oke. Gue gak bilang mustahil ya, gue bilang hampir mustahil. Tapi yang pasti kalau kasus-kasus itu terjadi ya gue pasti harus mereview kasus-kasus itu. Gue membaca situasinya, konteksnya apa dulu. Masalah kan zaman sekarang media gampang menghakimi, netizen gampang cari alasan atau perspektif untuk yang ini, paham kan? Iya. Tapi menurut gue ya, kalau kakak gue sendiri korupsi misalnya, kalau Kajo korupsi ya. Kena kasus ya misalkan amit-amit ya. Gue gak akan maafkan. Kalau Kajo korupsi, dia memalukan. Oke, berarti tetap lu serang ya? Iyalah, justru karena dia kakak gue. Kalau misalkan Kajo, again gue ngomong Kajo ya, kalau Mbak Nana kan beda. Kajo kan kakak gue, tapi gue yakin Kajo gak bakal kok. Oke. Gue yakin banget. Semoga ya, soalnya memang ya itu tadi lu sempat sounding masalah sistem susah loh keluar dari sistem lingkaran setan ini susah banget gitu. Dan setelah lu gabung narasi Andovi, apa yang lu kagumi dari sosok Najwa Shihab ini gitu? Jadi, yang lu bilang tadi mungkin itu bisa pembelajaran buat semua gitu. Lu udah pernah ketemu Mbak Nana belum?
Belum pernah. Oke, Gue selalu nonton acaranya dia dong ya. Mbak Nana tuh punya image ya. Lu tau kan image Mbak Nana? Keras. Inquisitif. Ya, berani. Islami itu berani. Ya. Sama persis. Oke. Dan dia yang gue baca Mbak Nana udah di level ini, again gue gak ngomong ini untuk kiss anybody's ass. Oke. Mbak Nana udah di level ini, tetap aja dia pekerjaan sangat keras. Oke. Ya orang tuh nggak paham kalau untuk sampai level seorang Najwa Shihab, itu terus kerjanya keras. Oke. Lu paham kan? Dan Mbak Nana beserta tim narasi itu kerja keras. Lu nggak usah pungkiri itu. Bahkan gue malu. Gue yang lebih muda sama Mbak Nana, lihat work ethic Mbak Nana, gue kayak shit. Lu kerja keras banget sih. Mbak Nana sekarang tanda kutip bisa nyantai dong. Enggak, Mbak Nana gak pernah nyantai. Dia selalu kerja keras. Berani, opinionated. Itu yang gue baca dari Mbak Nana. Apa yang lu pelajarin Andovi di narasi? Tadi kan lu sempat dapat ilmu. Ilmu apa yang lu dapatkan di situ? Jadi gini, gua mendapatkan ilmu investigatif, riset dan jurnalistik dari narasi. Dari dulu gua ada ya. Lu nggak mungkin bikin Prabowo Jokowi, bikin DPR musikal tanpa lu riset lah. Nggak mungkin kan? Okay. Tapi dengan gaya dan kacamata jurnalis, kan ada banyak jurnalis di narasi juga. Cara lu riset event, cara lu cari dua perspektif berita, cara lu ini, wah itu tuh beda beda level. Itu dong ya ilmu yang lu dapetin, riset, masalah work ethic riset. Work ethic riset, jurnalis, investigasi itu tuh berat. Boleh kasih satu contoh aja gak Andovi? Soal riset misalkan. Irjen Sambo langsung gue sebut. Ya boleh, kan itu benar udah fakta kejadian. Kita dapat berita Irjen Sambo gimana? Ya, lewat media kan? Lewat media bener. Gak bisa kayak gitu man. Kalau lu udah tingkat selevel jurnalis yang punya integritas, gak bisa. Lu harus cari tahu sumber informasi primer dari mana. Wawancara orang-orang yang kena, ke tetangganya Sambo. Lu benar-benar harus cari tahu informasi. Gak bisa kita kayak gue denger dari berita A kalau dia ngomong C. Gak bisa. Lu harus benar-benar investigatif, benar-benar datang. Cari tahu dari orang-orang sekitar, interview orang, lihat sejarah Polri, lihat sejarah institusi, lihat kebijakan-kebijakan Sambo dan kawan-kawannya. Wah itu tuh next level mah. Oh yang next kita nggak pernah alami ya, iya. Karena kita nggak terlibat di situ. Betul. Mungkin kalau kita tadinya sebelumnya kerja di CNN, mungkin kita akan dapat ilmu itu juga ya, atau di Detik gitu. Tapi memang masalah riset karena memang kebanyakan kita kayak podcastan gini aja pasti akan banyak statement kita yang enggak gitu bang, enggak gitu bang. Karena kita bukan hidup di dunia jurnalistik, jadi secara riset kita kurang. Beda sama Mbak Najwa Shihab, kayaknya kalau dia ngomong kayak gini masih bisa debatable lah. Karena dia secara knowledge-nya jauh lebih riset daripada kita berdua, itu wajar banget. Dan itu yang lu pelajarin ya, signifikan. Akhirnya sekarang lebih riset ya orangnya. Sekarang gue jauh lebih riset. Gue bikin skrip untuk undang-undang ITE aja 3 minggu. Karena gue benar-benar belajar tentang undang-undang ITE, sistemnya ini, ribet man. Tapi sekarang lu jauh lebih riset. Nah ini sebelum pertanyaan terakhir yang gue akan selalu tanyakan ke bintang tamu gue. Yang kemarin sempat lu ciptakan juga create masalah, lu ngebahas tentang politik tapi pakai bahasa Inggris lah ya. Iya, What is up Indonesia. Ya banyak pro kontra juga karena politik aja temanya udah berat banget. Iya, terus gue bikin bahasa Inggris. Iya, makin lu mau ke millennials tapi makin berat. Kenapa lu harus bahasa Inggris? Kan ini goals lu adalah supaya CD juga memahami soal politik kan. Kalau untuk kan itu kan gue udah ada 4 episode bongkar. 3 episode pertama bahasa Indonesia. Yang terakhir bahasa Inggris. Nah kenapa? Konteksnya adalah gue bekerja sama media news What is up Indonesia. Yang kebetulan audiens mereka bahasa Inggris. Episode gue berikutnya gue bikin tentang RKUHP, Sambo. Ini gue nulis nih tentang Irjen Sambo, itu bahasa Indonesia. Tapi kebetulan karena gue kerja sama What is up Indonesia. Great shout out to What is up Indonesia. Kan yang mereka viewership Inggris ya, gue bikin Inggris. Itu sih, sesimpel itu. Lu kalau gue saran Andovi, kan lu bikin yang karena kerja sama WhatsApp Indonesia tadi kan. Ya. Lu bikin bukan WhatsApp, What is up. Kalau WhatsApp, grup WhatsApp Indonesia. Maaf ya, What is up Indonesia. Nah mungkin lu bikin versi bahasa Jawa Andovi. Lu kolaborasi, lu bener lu Andovi gitu. Kan gue gak bisa. Enggak, akan ada. Gue kolaborasi. Iya, kalau kolaborasi kan lu bilang lu butuh, lu kan kolaborasi sama mereka. Nah ini lu juga kolaborasi dengan orang-orang yang secara bahasa Jawa dan politikusnya orang Jawa, itu pasti keren Andovi. Tapi kan masalahnya kan kalau sama What is up Indonesia, mereka basisnya Inggris, gue juga bisa bahasa Inggris kan. Iya.
kalau gue sama yang berbasis Jawa, bahasa Jawa, kan mereka bisa bahasa Jawa, terus gue ngapain Bang? Oh nanti kan bisa ya, lu riset dulu lah ya, lu racik-racik lah. Tapi kan maksud gue biar goalsnya satu Indonesia dapet, nanti lu bikin pakai bahasa Makassar. Andovi ya lu pasti lebih jenius lah masalah tentang mengkonsepkan acara. Cuma biar lu nggak di generalisir aja gitu. Kalau ini Inggris karena lu Inggris banget, kan lu juga mau ngebawa Indonesia kan. Ya udah lu coba aja itu ini sih. Dan ini apa politikus favorit lu Andovi sebelum pertanyaan terakhir nih gua. Ada nggak lu satu politikus favorit? Karena kan lu bilang tadi itu keresahan lu juga ternyata udah lama. Gini, gua punya satu nggak? Gua nggak ada politikus favorit, tapi gua mungkin that's a great question. Ini Kamal ini bangsa nih Kamal. That's a great question. Siapa Andovi? Susah kan? Susah banget. Jujur gue bener-bener mikir. Sri Mulyani, dulu Bu Susi yang dulu atau mungkin Menkominfo. Ya bisa aja kan lu favorit Menkominfo emang gak boleh-boleh aja. Atau Menpora karena lu sering terlibat acara olahraga. Kan banyak kan Dovi. Pak Luhut. Jujur gue gini. Sandiaga Uno. Ya kan susah kan? Kalau ditanya politikus yang akhirnya lu ini apa? Kalau role model lu yang menginfluence hidup lu kan adalah Kobe Bryant. Terus habis itu Luffy One Piece enggak? Lebih ke Zoronya. Zoronya. Kenapa Zoro bukan Luffy? Enggak tahu, gue tertarik dengan Zoro aja, dia sebagai vice captain yang keren. Oh ya berarti secara look ya. Iya, terus habis itu Son Goku. Iya, gue suka Goku. Son Goku itu kan karena ya lu work ethic yang mereka ini betul, kan yang lu kagumi gitu. Nah, kalau di dunia politik siapa yang gua ngefans banget nih, gila nih sama nih orang nih. Nggak ada ya, masih lu belum ada yang signifikan detail ya. Kalau lu boleh sebut satu nama aja yang misalkan mungkin lu nggak favorit banget, cuma gua suka aja image-nya dia gitu. Saya bukan image, gua suka cara orang ini memakai humor. Oke. Untuk Kang Emil. Oke. Oh berarti Ridwan Kamil. Kang Emil tuh apalagi dengan interview dengan Mbak Nana setelah kejadiannya. Ya yang meninggal anaknya ya. Rest in peace. Ya. Kang Emil kan di interview Mbak Nana, terus Mbak Nana tanya, why do you use humor so much? Karena humor is a way to cope. Lu sebagai stand up comedian lu mengerti dah. Ya. Humor itu bagaimana cara beliau Kang Emil mengatasi kegelisahan dalam hidup-hidupnya atau apa kata-kata gue pasti salah maksudnya. Lu paham lah. Jadi gue respect sama Kang Emil yang memakai humor untuk hidupnya dan apalagi dengan kejadian yang menimpa beliau dan keluarganya. Untuk Kang Emil bisa tetap sepositif dan tetap kayak gini sekarang, gue kagum. Jadi bukan lebih ke profesionalitasnya dia, tapi ke pribadian dia yang memakai humor itu gue respect. Jadi Kang Emil ya? Iya. Ridwan Kamil ya? Apakah gue setuju dengan semua kebijakan dia sebagai gubernur Jawa Barat? Enggak juga. Oke. Jadi kayak ngerti kan bisa. Ya kan ini ngefans aja. Maksudnya ngefans tuh bukan dari berpolitiknya atau apa. Bisa aja ngefans tadi lo bilang kan pribadi. Sorry mal, kalau gue boleh tambah. Gue tuh selalu ngomong gini ke siapa-siapa. Ya. Not everything is black and white, hitam putih. Bener gak? Gue tidak setuju secara profesional dan pribadi terhadap mungkin afiliasi politik. Misalkan contohnya Ahmad Dhani. Misalkan ya. Ya. Tapi gue gak bisa pungkiri setiap kali ada lagu Dewa 19 keluar. Ya lu nyanyi. Ahmad Dhani itu jenius. Ahmad Dhani itu membuat gue merasakan hal-hal yang gue gak bisa rasakan lewat lagunya. Iya. Jadi gue respect Ahmad Dhani sebagai musisi. Respect. Tapi belum tentu lu harus setuju dengan semua aspek kehidupan dia. Paham kan? Sama seperti politikus gitu. Ya. Mungkin lu respect as apanya tapi nggak di bidang lain ya. Dan pasti gue yakin banyak orang gak suka sama gue karena hal tertentu. Tapi mungkin suka satu karya gue. Ya oke gitu. Ya. Tapi ya Ridwan Kamil pilihan yang bagus lah. Karena kalau secara kepribadian, apalagi kalau lihat interview beliau ya, banyak banget Kang Emil tuh interviewnya yang jenius-jenius di TV menurut gua. Ini bukan kita politik. Ridwan Kamil tiba-tiba jadi presiden juga di 2024 ya nggak tahu sih kayaknya enggak ya. Tapi ya gitu nggak akan ngaruh kita. Tapi jelas beberapa cara dia ngomong di stasiun TV dengan dia di podcast atau apapun itu ya memang menarik perhatian kita lah. Dan gua kan udah juga pernah ketemu Kang Emil tahun 2018. Ya, gua juga pernah. Lu tahu kan dia he's very humble ya. Dia gubernur Jawa Barat loh, tapi dia
Ya bercanda. Iya. It makes you relate ya. Ya dan Kang Emil follow saya. Terima kasih. Dia follow banyak orang, Jadi ini terima kasih Kang Emil. Ya. Nah ini pertanyaan yang akan selalu gue tanyakan ke semua bintang tamu gue karena bintang tamu yang datang ke sini. Siapa presiden 2024? Wah. Pak Prabowo terima kasih sudah mencalonkan lagi. Semangat terus Pak. Bisa. Semangat, Pak. Nah bagaimana cara lu bertahan di industri ini Andovi? Industri yang lu geluti. Berarti industri yang lu geluti ini entertain lah ya, hiburan lah. Bisa dibilang ya. Ya, lu dari awal Skinny lu sendirian, entah tujuan lu di situ mau famous atau lu ingin menyalurkan keresahan lu supaya didengar orang. Tapi bagaimana cara seorang Andovi bertahan di industri hiburan ini gitu? Dari segala macam entah kontroversi apa yang ada di Skinny lakukan, tapi lu tetap top of mind menurut gua. Tetap ya udah masih di atas gitu. Terima kasih banyak. Pertama terima kasih ya kalau lu merasa kalau Skinny bisa tetap bukan Skinny, gua dan Kajo tetap bisa bertahan di industri ini. Walaupun jujur seperti gua dan lu tahu mah, dan ini gua bukan so humble ya. Lu tahu lah, lu apalagi lu tahu banget. Industri ini tuh kejam. Industri entertainment itu kejam banget. Dan kita mungkin menurut banyak orang nama kita tanda kutip udah ada, tapi kenyataannya kita masih juga secuil di industri ini. Kenyataannya gua lu Kajo masih ya B aja. Jujur menurut gua kita B aja. Ironisnya untuk bertahan di industri ini, lu nggak boleh berpikir kalau lu harus bertahan di industri ini. Itu ironisnya. Oke. Kalau lu berkarya di industri entertainment ini untuk gua harus relevan, gua harus top of mind, gua harus viral trending tiap hari. Justru kalau lu gitu, ironisnya menurut gua lu gak akan tahan. Justru orang-orang yang kayak gua gak peduli, gua mau berkarya aja, apapun itu, menjadi musisi, penulis, podcaster, stand up comedian, gue fokus ke karya gue aja. Dan let the public think of me the rest. Justru menurut gue, unpopular opinion, orang yang hanya fokus ke karyanya tanpa mempedulikan embel-embel relevansi, justru yang akan jauh lebih kemungkinan besar lebih tahan di industri ini dibandingkan orang yang gue harus viral, gue harus trending, gue harus kayak gitu. Itu menurut gue. Mungkin banyak orang yang gak setuju, silakan, ini kan pendapat gue. Ya. Dan itu gue gak pernah pusingin dari awal Skinny, lu tau lah. Dari awal Skinny, Malam Minggu Miko sampai sekarang gue di narasi. Gue tuh gak pernah mikir gimana ya cara gue jadi viral dan trending. Gak pernah, sumpah. Gue fokus ke karya aja. Kalau karya itu kebetulan viewsnya banyak, terima kasih, bersyukur. Kalau enggak, ya udah gitu. Udah so what gitu. Iya. Tapi lu kerja di narasi sekarang bukannya harus mikirin hal yang viral ya Andovi? Maksud gua ada konten harus viral gimana supaya viewsnya banyak? Kata-kata bukan viral. Ada KPI-nya lah. Ada key performance indicator-nya, ada OKR-nya. Tapi tetap aja itu gak mengganggu. Oke, gue tahu ada standarnya. Tapi itu gak mengganggu gue. Gue tetap fokus kepada apa yang gue lakukan. Karena so far that works for me and Kajo. So far that works for me and Kajo. Sumpah mungkin gue lucky, mungkin gue benar-benar beruntung, dan kemungkinan besar ya gue beruntung. Kemungkinan besar gue sama Kajo beruntung. Iya, gue akuin itu. Gue akuin gue sama Kajo privilege dan beruntung. Tapi kalau gue tahu ini bekerja untuk gue dan Kajo, kenapa gue harus mengubah sistemnya? Lu paham gak? Kalau selama ini cara ini tanda kutip bekerja ya untuk gue dan Kajo, ngapain gue ubah? Dan gue tahu pasti banyak orang bakal mikir, apaan sih lu sama Kajo, siapa sih, nggak relevan. So what, gue nggak peduli. Kalau lu nggak merasa gue sama Kajo relevan dan top of mind, ya nggak apa-apa. Itu bukan suatu hal yang menyakitkan diri gue gitu. Gue pengen dari Skinny, gue 4 bulan gue ngapa-ngapain di Bali, lu tahu kan? Iya. Gue nggak ngapain, malah gue bikin satu videonya enggak gitu. Gue biasa-biasa aja. Hidup fine aja hidup gue. Fine aja ya. Fine aja. Nah tapi kan kalau ini Andovi, kalau lu menciptakan video Skinny, pasti kan lu kayak misalkan lu bikin Prabowo versus Jokowi gitu ya. Pasti kan lu ada insight-insight yang nih kita harus masukin ini pasti viral nih. Ini kita masukin ini pasti akan viewsnya banyak nih. Kan lu mikirin itu? Secara teknis kayak gitu enggak, sama sekali enggak. Sama sekali misalkan kita nulis skrip nih. Kita nulis lagu. Skrip
kita kan nulis semuanya untuk Prabowo Jokowi, musiknya kita bikin sendiri. Gak ada kita tengah-tengah lirik. Kita taruh ini ya, biar makin viral. Dan bahkan yang terjadi sebaliknya. Contoh, ini gue contoh langsung. Di Prabowo versus Jokowi. Kan gue nulis lirik untuk Jokowi, Kajun nulis untuk Prabowo. Ada satu lirik yang gue tulis tentang Jan Etes, cucunya. Karena kalau lu masih ingat waktu itu di masa kampanye, pihak-pihak anti Jokowi ngatainnya kayak, dasar lu sok main sama cucu lu biar image lu bagus. Kan itu kan yang desas-desus orang-orang kan lu, apa sih Jokowi main sama Jan biar image lu bagus. Di lirik gue ada loh, di lirik gue ada. Ada lirik dasar mama, lu hanya jangan pakai, gue sama Kajo mikirin lirik dari Prabowo. Kayak dasar lu mikirin cucu lu Jan Etes doang biar untuk dapat pemirsa untuk dapat vote. Pas gue sama Kajo baca lirik itu kita take out. Padahal kita kalau masukin bisa lebih viral nggak? Kok kita masukin lirik tentang Jan Etes dan Jokowi, yang pendukung Prabowo bakal bener kan? Gue sama Kajo literally take out dari liriknya. Karena menurut gue nggak etis nggak etis ke seseorang Jokowi dan Jan Etes. Karena ini hubungan cucu sama kakek. Dan Jan Etes waktu tahun 2019 juga masih kecil kan, masih bayi kan. Nggak fair dong, nggak etis dong kok kita taruh lirik Jan Etes untuk di rap battle, nggak fair. Tapi kalau taruh lirik dasar boneka PDI, itu menurut gua fair. Lu ada liriknya Kajo kan? Jokowi hutang amanat dihianati dasar boneka PDI. Nah itu kan lain yang menurut gua kalau di konteks rap battle boleh-boleh aja, kan itu konteks rap battle. Tapi kalau gua masukin Jan Etes itu nggak etis. Padahal kalau gua masukin gue yakin bisa lebih viral, paham kan? Itu bakal dipotong sama orang-orang, bakal justru kebalik justru kebalik, sumpah. Jadi nggak mikir di situ aja udah lu ada ibaratnya udah ada attitude untuk kalau gue lakuin ini bakal viral, tapi lu nggak ngelakuin itu karena lu seneng berkaryanya aja. Karena gue seneng dan gue tahu ini nggak fair ke Jokowi dan cucunya pada saat itu. Ya. Panji sempat bilang sih yang episode sebelumnya, dia bilang kita kalau memang berkarya ngejar duit doang jadinya stres sendiri gitu. Kalau kita seneng sama bidangnya, mau itu ada kontroversi apapun kita tetap jalanin ya, ujung-ujungnya ya. Dan buktinya lihat Panji Pragiwaksono kurang relevan apa beliau. Panji udah jauh lebih senior daripada gua sama lu. Ya kan, dia dari zaman-zaman kena deh, zaman-zaman sebelumnya. 2004, 2003 whatever tahun-tahunnya. Sorry Panji, gue lupa tahun lu persis. Tapi lihat kurang relevan apa Panji. Dan Panji tuh sinting loh, Panji tuh fokus ke karyanya. Ya itu udah contoh. Sekarang gini nih kita mulai angkatan sama 2011-2012. Banyak loh orang-orang di angkatan kita yang sekarang kita gak dengar namanya lagi. Coba lu pikirin, kita gak usah sebut nama. Karena kalau kita pun sebut nama, orang-orang juga gak kenal. Ayo coba pikirin, angkatan kita 2011, 2012, 2013 yang baru masuk dunia entertainment, yang waktu itu merintis bareng, banyak yang gak nyampe sini loh. Dan gue gak bilang pun gue sampai sini sukses, gue masih jauh kesuksesan gue tuh seperimpit dibanding seupil lah dibanding orang-orang. Jadi masih nothing ya. Jadi kalau dari lo tipsnya itu adalah ya udah yang penting seneng sama karyanya aja, nggak usah mikirin viral segala macam. Goals lo apaan Dovi? Hidup lo yang belum tercapai? Gua punya goals pribadi untuk keliling dunia. Oh itu sebelum gua mau keliling dan lihat semua negara di dunia. Oke, itu goals lu yang belum kesampaian sampai sekarang? Belum kesampaian sampai sekarang. Oke. Gue mau goals dan abis itu ya start a family. Lah tapi berarti pas lu keliling dunia itu sama Nana belum punya keluarga dulu. Belum punya anak. Karena dulu. Kan sekali udah punya anak tanggung jawabnya kan beda. Tiap hari lu harus. Oh iya. Berarti lu keliling dunia dulu itu goals lu ya? Lu puasin itu dulu. Iya. Kan abis punya anak gak mungkin kita keliling dunia. Jadi itu goals lu udah dalam hidup lu tinggal itu aja keliling dunia. Abis itu udah nikmatin masa tua aja dengan keluarga. Abis itu gue pingin raise my children, our children to be good people gitu. Itu goals gue. Ya udah itu paling. Kalau punya anak langsung semoga mereka menjadi anak yang baik, udah itu aja. Ya lu ajarin nonton video Kobe gak? Ya pasti.
Dan akan gue paksakan main basket anak gue. Terus jadi atlet FIBA Asia Cup. Terus abis itu masuk NCAA, berarti lu harus kayak dari Michael. Lu anak lu harus kasih makanan yang benar terus supaya tinggi badannya maksimal. Tapi susah, gue pendek. Enggak, tapi bisa. Masih bisa lah. Makanya nanti semoga kedepannya karir lu jadi makin sukses. Terima kasih lu juga Mal, Kemal Palevi. BTW, ini gue ngomong satu hal tentang Kemal Palevi ya. Ya. Gue sama Kemal udah dari lama kita sering proyek bareng banyak kan, semua tahu lah. Ya. Tapi yang gue kagum sama Kemal itu kerja juga terus loh. Iya. Sinting loh. Ya karena kita kalah terus sama orang, jadi kita harus kerja keras. Kemal tuh kerja terus. Jadi kayak yang kalian ngelihat adalah Kemal datang ke sini pun kerja terus, bawa kamera sendiri, walaupun ada bantuan dari Dimas ya. Iya. Tapi Kemal tuh kerja terus dan Mal, keep on doing what you're doing. Ya, oke. Itu dia. Ya, tujuannya ini acara ini supaya gue bisa meneruskan apa yang gue lakukan. Jadi gue dapat ilmu dari bidang tamu gue. Terima kasih Mal. Gitu. Gue juga dapat ilmu dari Kemal kok. Ya, makanya semoga bermanfaat Novi. Thank you. Terima kasih Pak Kemal. Ya. Tunggu, terakhir. Ya. Siapa NBA Champion 2023? Harus Los Angeles Lakers. Tapi kayaknya itu sesuatu yang gak mungkin ya. Enggak, Panji, gue lupa sih Panji tuh udah sempat ngomong kayak gini kemarin. Kayak ya lu kalau misalkan gagal, ya lu kan harus terus lakuin supaya lu harus sukses kan. Terus gue langsung ngomong gini. Nah kayaknya kalau itu tidak berlaku di Russell Westbrook deh. Kayak lu kan kata Panji, gue lupa tapi Panji tuh sempat ngomong kayak lu tuh kalau gagal mah lu harus usaha terus sampai akhirnya sukses. Ya nggak apa-apa gagal terus, tapi pasti akan ada suksesnya gitu. Ada suksesnya lah. Gue langsung ngomong itu nggak berlaku untuk Russell Westbrook. Karena lu gagal 3 point tetap aja nggak masuk tapi tetap nembak. Betul. Gitu. Tapi NBA season tahun depan kita sama-sama NBA lagi ya. Iya, semoga kita ya. Karena kan semoga kita All Star. Iya, rencana gue dan semoga gue nggak pakai baju lu lagi Andovi, ya kan? Karena gue kalah. Tapi ya semoga Lakers juara. So thank you buat Andovi udah datang. Terima kasih Kemal, terima kasih. Ya sampai bertemu di episode selanjutnya guys.